Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukan, salam olahraga, salam bola sepak, dan salam sepak bola. Ini merupakan istilah-istilah yang digunakan di kedua buah negara Malaysia dan Indonesia. Jadi apa-apa sajalah, yang penting dalam konten ini, kedua buah kubu faham apa yang saya lontarkan. Oke, kita sedia maklum, sekarang ini bahang AFF Suzuki Cup sudah terasa. Apatah lagi undian untuk grouping pun sudah dilakukan pada tanggal 21 September yang lalu. Di grup A ada Thailand, Singapura, ini juara 5 kali dan juara 4 kali ya. Kemudian ada Myanmar, Filipina, serta satu lagi pasukan yang akan ditentukan di antara pemenang Brunei Darussalam dan Timor Leste. Itu di grup E. Tetapi tumpuan kita adalah grup maut atau grup neraka, yaitu grup B, di mana terdapat juara bertahan Vietnam yang merupakan pasukan terkuat di Asia Tenggara pada ketika ini. Kemudian ada Malaysia, ada Timnas Garuda Indonesia, ada Kamboja, kemudian ada Laos. Jika kita perhatikan dari 5 pasukan ini, 4 daripadanya dilatih oleh pelatih asing. Hanya Malaysia yang menggunakan tenaga jurulatih tempatan. Indonesia dilatih oleh jurulatih yang bukan calang-calang. Shin Tae-yong, bekas jurulatih Korea Selatan yang pernah mengalahkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018. Kemudian Vietnam dilatih oleh Park Song-hyo, jurulatih yang sudah sangat serasi, yang sudah banyak memenangi kejohanan dan perlawanan penting dengan Vietnam. Kemudian kita ada Kamboja yang dilatih oleh bintang bola sepak Jepun, Keisuke Honda. Mereka sekarang ini dengan terapan pemain-pemain muda sudah mulai meningkat naik. Kebanyakan pemain mereka adalah pemain pelapis daripada pasukan Under-23 yang bermain di SEA Games yang mengalahkan Malaysia baru-baru ini. Kemudian kita lihat Laos juga dilatih oleh jurulatih luar. Kalau tidak salah saya, legenda bola sepak Singapura, V. Sundramoorthy. Jadi agak seimbang sebenarnya peluang di sini. Tetapi kenapa saya, seorang peminat Harimau Melaya, berani mengatakan dalam prediksi saya bahwa pada kali ini, turnamen ini akan lebih memihak kepada sebuah pasukan underdog, yaitu pasukan Timnas Merah Putih Indonesia. Jadi ayo tuan-tuan, saya akan ulas satu persatu dengan ringkas. Pertama, kenapa saya rasakan ini kesempatan kedua buah pihak, yaitu Malaysia dan Indonesia? Kenapa bukan Indonesia-Vietnam ataupun Vietnam-Malaysia yang masuk? Nah, pertama sekali karena ini lebih kepada hal pribadi. Saya sendiri, seperti juga Anda semua penyokong-penyokong Malaysia dan Indonesia, sebenarnya mahukan kedua pasukan untuk melangkah. Terus terang saja, di mulut, di media sosial, kita mungkin berantem sesama sendiri. Tetapi jauh di sudut hati, kita membutuhkan di antara satu sama lain. Betul kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Vietnam. Kita sedia maklum, Vietnam merupakan pasukan terkuat. Tetapi menjadi pasukan terkuat juga bakal memberikan tekanan. Itu satu. Tetapi apa yang menarik tentang Vietnam ini adalah mereka sekarang ini sebenarnya lebih memberikan tumpuan kepada kualifikasi Piala Dunia. Ya, seperti target yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Vietnam yang sudah berjaya dicapai oleh pasukan bawah 23 mereka. Mereka juga mahukan pasukan senior untuk layak ke Piala Dunia di Qatar nanti. Jadi mereka sudah berada di peringkat atau di fasa yang memungkinkan mereka untuk layak. Jadi AFF Suzuki Cup dianggap sebagai satu bentuk gangguan kepada misi mereka. Jadi besar kemungkinan Vietnam sama ada akan menurunkan pasukan pelapis atau menurunkan skuad yang sama tetapi dengan konsentrasi atau pendekatan yang berbeza, yaitu mungkin mengelakkan kecederaan ataupun hal-hal lainnya lah yang boleh membantu mereka untuk layak ke Piala Dunia nanti. Itu tentang Vietnam. Yang ketiga, pasukan Indonesia itu sendiri. Pasukan Indonesia pada kali ini sangat berbeza. Selain dilatih oleh seorang jurulatih atau pelatih yang berorientasikan pemain muda, skuad Indonesia juga rata-rata disertai oleh pemain yang masih fresh. Kita lihat ujung tombak atau striker Indonesia yang ada sekarang di bawah pilihan Shin Tae-yong. Beliau akan memilih Egy Maulana Fikri bergandingan dengan Osvaldo Hai. Dua pemain yang mempunyai mentaliti kemenangan yang sangat-sangat kuat. Egy mungkin agak kurang, tapi Osvaldo Hai seorang yang sangat agresif. Jadi kita nampak saudara-saudara, dari kiper, lini belakang, midfield, ke ujung tombak, Indonesia memiliki pasukan yang boleh orang bilang mengancam pasukan lain dengan status underdog mereka. Jika di dalam turnamen sebelum ini Indonesia gagal karena harapan mereka terlalu tinggi,
Satu. Kedua, karena mereka sebenarnya berada di pihak yang menjadi pasukan pilihan. Jadi ini menekan mereka dengan desakan fans yang terlalu kuat serta keinginan untuk menghapuskan Buddy di nomor 2 atau runners up, mereka tertekan. Tetapi pada kali ini dengan pasukan yang sangat relatif muda, tekanan itu sudah tidak ada. Mereka akan bermain secara nothing tulus. Jadi Sintayong sangat serasi dengan kondisi pasukan seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, Malaysia sendiri. Malaysia pun sama juga. Mereka sekarang ini di peringkat orang cakap peralihan, menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi ini agak kurang serasi semasa mereka dimainkan di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Tetapi sekarang ini daripada skuad yang dirilis baru-baru ini oleh Tan Cheng Ho untuk menghadapi Jordan dan Uzbekistan, kita lihat juga menggunakan beberapa pemain yang baru diserapkan ke pasukan kebangsaan. Jadi menarik Malaysia dan Indonesia. Yang keempat atau kelima mungkin. Ini lebih penting. Ini mungkin ulangan sejarah, saudara-saudara sekalian. Apabila saya melihat timnas yang ada sekarang, timnas Indonesia yang ada sekarang, mengingatkan saya kepada memori kejuaraan Malaysia pada AFF Suzuki Cup 2010. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah Jurulatih Datuk K. Raja Gopal menggunakan pemain-pemain muda daripada barisan yang memenangi SEA Games di Laos. Jadi apabila kita datang ke Jakarta, pada masa itu Indonesia menjadi tuan rumah adalah Indonesia yang menjadi pasukan pilihan dengan adanya Gonzales, Irfan Bakdim, Bambang Pamungkas, Arif Suyono, Marcus Horizon, semuanya adalah pemain bintang yang berada di Indonesia. Kemudian Thailand sebagai pasukan pilihan, runners up pada tahun 2008. Jadi pada masa berkenaan, Malaysia dianggap pasukan yang orang bilang tidak ada peluang sama sekali untuk masuk ke semifinal. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Malaysia dibantai pada perlawanan pertama 5-1 dengan telak oleh Indonesia, tetapi imbang melawan Thailand, kemudian menang ke atas Laos, lalu kita layak. Jadi itulah yang saya rasa yang bakal terjadi kepada Indonesia di laga kali ini. Oke, jadi itu tentang di peringkat grup. Bagaimana jika Malaysia dan Indonesia lolos ke semifinal? Jadi kesempatannya akan lebih besar untuk mereka bertemu lagi di final. Karena apa? Oke, saya nyatakan begini. Yang pertama, pasukan yang mungkin layak di peringkat kedua, grup E, besar kemungkinan adalah Myanmar. Kemungkinan kedua Filipina. Dua pasukan ini belum pernah juara AFF Suzuki Cup, begitu juga dengan Indonesia. Tetapi jika Indonesia berjaya lolos dari grup B mengatasi Vietnam atau Malaysia, maka mereka akan mempunyai kekuatan tambahan, yaitu keyakinan ekstra. Jadi mereka boleh mengatasi dua tim ini. Kemudian Thailand. Thailand sekarang ini berada pada kondisi yang sudah tidak prima seperti dulu. Kalau kita lihat baru-baru ini, di kualifikasi Piala Dunia, mereka ditahan imbang oleh pasukan muda Indonesia. Itu satu. Kemudian kita lihat Thailand sudah berada di peringkat keempat. Nomor 1 UAE, nomor 2 Vietnam, kemudian Malaysia. Mereka dikalahkan oleh Malaysia di kedua-dua leg di kualifikasi Piala Dunia. Jadi Thailand, jika mereka menentang Indonesia atau Malaysia di peringkat separuh akhir nanti pun, mereka bukan lagi ancaman seperti satu ketika dulu. Kalau kita lihat barisan Thailand, strikernya sekarang adalah Supachok dan Supanat Muentah. Muda, tapi pengalaman mereka kurang. Mentaliti mereka sebagai mentaliti pemenang kurang. Jadi inilah analisis yang saya buat, prediksi yang saya buat. Malaysia akan bertemu dengan Indonesia di final. Pemenangnya, saya secara pribadi maukan Malaysia menjadi juara. Tetapi terdetik di hati saya bahwa kali ini kesempatannya adalah milik Indonesia. Kerana mereka bagaikan harimau luka di kualifikasi Piala Dunia yang penuh semangat untuk menebus kehampaan mereka dengan barisan pemain muda. Saya rasa mereka akan bermain tanpa sebarang tekanan. Inilah orang bilang keberuntungan menggunakan pasukan underdog. Jadi kita lihat saja nanti. Tetapi terlebih dahulu kita doakan, kita aminkan agar kedua pasukan lolos mengatasi Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lapangan hijau. Tunggu tanggal mainnya.